wadahnya ada yang dari batu, disiram air dulu biar dingin. Soalnya susu itu anget ketika keluar dari apanya jemaah? Dari tempat susunya itu. Akhirnya dibawa ke Nabi SAW, Nabi terjaga. Diberikan susu ini sama Nabi SAW. Abu Bakar nggak minum. Abu Bakar haus, sama Nabi juga haus sallallahu alaihi wasallam. Apa cerita Abu Bakar radhiyallahu anhu? Fasyariban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta raditu. Akhirnya Nabi alaihi wasallam minum dari susu tersebut sampai aku yang puas. Abu Bakar haus loh jemaah. Apa yang menyebabkan Abu Bakar merasa kenyang? Tatkala orang yang dia cintai menikmati. Jadi Abu Bakar subhanallah, kita lihatlah dalam kondisi kehidupan kita jemaah. Seorang ibu kalau punya anak nangis-nangis, sedih dia. Dia gendong anak. Kalau anaknya tidur, siapa yang senang? Ibunya yang senang. Padahal yang tidur anaknya, ibunya belum tidur. Itu adalah cinta. Dan Abu Bakar Siddiq benar-benar menunjukkan kecintaan dia kepada Nabi SAW sampai akhirnya ke kota Madinah. Perjalanan hijrah itu banyak pelajaran. Sesampainya di kota Madinah, orang-orang Madinah itu nggak tahu mana Nabi Muhammad SAW. Yang belum pernah jumpa sama Nabi SAW. Ada sahabat-sahabat yang pernah Bai'atul Aqabah pertama, Bai'atul Aqabah kedua, mereka pernah berjumpa sama Nabi SAW. Tapi sisanya nggak pernah jumpa. Sehingga ketika melihat Abu Bakar dan Nabi SAW masuk ke kota Madinah, mereka pikir Abu Bakar itu Nabi. Karena lebih tua gitu perawakannya. Tapi ketika ada terik matahari, Abu Bakar itu membuka selendangnya untuk menaungi Rasul SAW. Ketika itu orang-orang pada tahu, ini Nabi Muhammad SAW. Yang lainnya. Akhirnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu untuk mendekatkan hubungan dia sama Nabi SAW, menikahkan Nabi dengan putrinya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Bagaimana di kota Madinah? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tetap dengan hartanya membelai dakwah. Dia bawa modal dia dari kota Mekah ke kota Madinah. Modal perniagaan Abu Bakar ini jamaah disebutkan 40.000 dirham. Berapa 40.000 dirham? Ya 4.000 dinar. 4.000 kali 4 seperempat gram emas berapa? Berapa jamaah? 4 kali 4 16. Terus yang seperempat 17 saja. Iya, 17.000 gram emas. Berapa itu jemaah? 17 kilo emas. Antum tahu pernah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu membawa semua hartanya kepada Nabi SAW. Dia bawa semuanya. Ketika Nabi bertanya kepada Abu Bakar, "Madza tarakta li ahlika?" Apa yang kau sisakan buat keluargamu? Kata Abu Bakar, "Allah wa Rasul." Yang aku tinggalkan buat keluargaku adalah Allah dan Rasul. Begitu keimanan Abu Bakar. Umar bin Khattab nggak mampu sedekah semua hartanya. Ini bicara iman. Umar hanya mampu berapa hartanya yang disedekahkan? Setengah. Dia ketika punya uang, anggap umpamanya ya 10 gram emas, Umar hanya mampu membawa 10 kilo emas, Umar baru separuhnya. Ketika ditanya sama Nabi SAW, "Madza tarakta li ahlika?" Apa yang kau tinggalkan buat keluargamu Umar? Kata Umar, "Mithlu." Seperti itu. Artinya memang separuhnya gitu. Hada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka yang Abu Bakar mendapatkan pujian dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi mengatakan, "Manafa'ani malun, manafa'ani malu Abi Bakar." Abu Bakar menggantikan Nabi alaihi salatu wassalam untuk berangkat haji.
Ini menunjukkan, kalau ada yang bertanya Abu Bakar, ilmunya jangan ditanya. Beliau adalah a'lamus sahabat. Orang yang paling berilmu di kalangan para sahabat, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi kenapa Ustaz yang banyak meriwayatkan hadis, kok Abu Hurairah, kok Abdullah bin Mas'ud, kok Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Anas bin Malik? Nah, Abu Bakar setelah meninggalnya Nabi SAW hanya berumur 2 tahun setengah. Dalam posisi beliau sebagai pemimpin tertinggi negara waktu itu yang disibukkan dengan urusan-urusan besar. Sehingga nggak sempat seperti duduknya Abdullah bin Abbas yang umurnya panjang setelah itu menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW. Tapi dalam banyak permasalahan, Abu Bakar memberikan jawaban pada waktu itu. Itu menandakan dalamnya keilmuan Abu Bakar. Ketika tahun ke-9 Hijriah, Nabi SAW tidak berangkat haji. Beliau mengutus Abu Bakar untuk menjadi Amirul Hajj. Bayangkan. Nanti Ali juga disuruh ikut sama Abu Bakar Siddiq. Ini menunjukkan keilmuan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan setelah meninggalnya Nabi SAW, sebelum meninggalnya Nabi SAW, kita tahu Nabi sempat sakit. Nabi telah mempersiapkan pasukan untuk berangkat ke Syam. Setelah meninggalnya Nabi SAW, apa yang dilakukan Abu Bakar ketika terjadi kegaduhan di Masjid Nabawi? Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menghunus pedangnya, dia marah-marah. Kemudian sama Abu Bakar disuruh duduk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Insyaallah cerita ini akan dilanjutkan oleh Ustaz Ahmad Husaini esok hari jamaah. Semoga kita bisa mendalami, mengambil pelajaran, mengambil ibrah dari perjalanan sahabat Nabi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ada pertanyaan? Ustaz, apakah budak termasuk mahram? Dan apakah perbudakan besok di akhir zaman itu ada lagi? Iya, kalau bicara mahram, mahram itu artinya yang tidak boleh dinikahi. Budak bukan mahram. Tapi apabila seorang lelaki memiliki budak perempuan, maka budak perempuan itu boleh digauli. Bukan menjadi mahramnya, tapi boleh digauli tanpa dinikahin karena memang milik dia. Makanya Allah mengatakan, "Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida aw ma malakat aymanukum." Kalau kalian takut nggak bisa berbuat adil, maka nikahlah dengan satu istri atau budak-budak kalian. Jadi budak itu bukan mahram, tapi ketika ada perbudakan, maka dia dimiliki oleh lelaki tersebut memiliki. Dulu banyak perzinaan di kalangan perbudakan. Jadi budak-budak itu kadang-kala dijual untuk menghasilkan uang. Nggak boleh. Dia hanya boleh digauli oleh pemiliknya. Apakah di akhir zaman ini ada lagi? Wallahu a'lam. Mungkin ketika akan terjadi peperangan. Islam jamaah berusaha untuk menghilangkan perbudakan. Sehingga kalau kita lihat banyak aturan-aturan Islam itu yang arahnya membebaskan budak. Seperti umpamanya orang yang menggauli istrinya di siang hari di bulan Ramadan, maka bebaskan budak. Hukumannya itu membebaskan budak. Orang yang bersumpah, kemudian dia menebus sumpahnya, membebaskan budak. Kemudian apalagi yang membebaskan budak? Orang yang mengatakan zihar. Kemudian anjuran Islam ketika itu ada, maka hukum-hukum yang sudah ada, aturan yang sudah ditetapkan itu berlaku. Apakah setelah hijrah Abu Bakar tetap berniaga? Nah, yaitu memang dia modal usahanya dia itu berniaga. Abu Bakar Siddiq dagang kain, dagang apa aja ya. Memang mungkin kondisi kota Madinah berbeda dengan kota Mekah. Abu Bakar ketika di kota Mekah itu sering berangkat ke Syam, berangkat ke Yaman, karena memang dagangnya itu antar negara seperti itu. Tapi ketika di kota Madinah tidak ada riwayat bahwa mereka melakukan perjalanan berdagang keluar negeri.
Hadza wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lainnya jemaah? Kenapa Rasul SAW menolak lamaran Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Wallahu a'lam bishawab. Nabi mungkin melihat ada yang lebih cocok buat putrinya. Kita nolak karena ada yang lain yang lebih cocok buat putri. Dan subhanallah kadangkala untuk menjaga hati. Rasul SAW pernah menegur Ali bin Abi Thalib atas sikapnya Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Abu Bakar ini sudah terlalu dekat sama Nabi SAW ya. Maka Nabi melihat untuk membuka jalur lain lebih dekat dengan sahabat-sahabat yang lain. Maka beliau menikahkan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, ada yang lainnya jemaah? Masya Allah. Antum tanya ngadep ke sana gimana? Nah, tafadhal. Bismillah, Ustaz. Ana masih bingung terkait Asma binti Abu Bakar. Mohon penjelasannya, Ustaz. Pertanyaannya apa? Dia saudara? Apakah Asma binti Abu Bakar masih saudara seibu dengan Aisyah? Udah tadi dijelasin jemaah. Tadi udah dijelaskan bahwasanya Asma beda ibu sama Aisyah. Barakallahu fikum. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana kegiatan sehari-hari Abu Bakar yang disebutkan tubuhnya kurus tetapi tangguh di medan perang? Padahal pekerjaan beliau adalah pedagang. Sedangkan para sahabat itu selalu siap jika dipanggil jihad. Jemaah rahimakumullah, kalau bicara kondisi masa itu ya. Nah kayak sekarang kalau pedagang, dulu mereka jalan kaki, pedagang naik kuda, naik onta, yang semua itu aktivitas itu akan memberikan ketahanan di tubuh seseorang. Antum melihat orang desa itu nggak perlu olahraga, orang kota perlu olahraga. Apa penyebabnya? Orang desa kemana-mana jalan. Sampai kalau melihat di kampung sini, orang desa itu kalau masih kelihatan semak katanya, deket katanya. Mana semak ini sih? Pokoknya masih kelihatan deket. Karena mereka terbiasa gitu. Sedangkan orang-orang kota terbiasa dengan segala, kalau sekarang ya. Jadi kita kalau menggambarkan kondisi, mengkiaskan kondisi dulu pedagang masa lalu dengan pedagang sekarang, bisnismen pada waktu itu dengan bisnisnya sekarang, ya beda. Jadi kondisi sehari-hari mereka seperti yang kita sampaikan, mereka kemana-mana berjalan kaki, mereka naik kuda. Sekarang kuda itu olahraga. Dulu yang memang tunggangannya jemaah. Naik onta ya tunggangannya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, pertanyaan terakhir mungkin jemaah. Bismillah. Ustaz, kita tahu bahwa perbandingan kita dengan Abu Bakar sangatlah jauh, baik dari keimanan, dari kekayaan dan sebagainya. Lalu apa hal yang paling dekat dapat kita lakukan untuk bisa menyaingi kedudukan Abu Bakar As-Siddiq? Syukron. Naam jemaah. Ya, yang pertama antum baca sejarah Abu Bakar Siddiq. Apa yang bisa antum kerjakan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasan. Kalau kita ajak disuruh niru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang sekelas Abu Bakar pun kita insya Allah bisa meniru walaupun tidak semuanya. Nabi alaihi salatu wassalam, beliau adalah contoh yang paling utama untuk diikuti. Bicara sholat malam, berusaha untuk sholat malam seperti Nabi alaihi salatu wassalam. Bicara sodako, kita tahu bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam bersodako. Contoh yang bisa engkau lakukan, engkau lakukan. Yang tidak bisa engkau kerjakan, niat. Kalau bicara tadi Abu Bakar, sodakonya banyak banget Ustaz, anak nggak mampu. Ya antum niat. Insya Allah kalau antum punya niat untuk bersedekah seperti Abu Bakar bersedekah, kalau anak punya uang 1 M anak akan sedekahkan, insya Allah antum akan mendapatkan pahala tersebut. Jadi ketika kita membaca
Besok kita akan mendengar lagi tentang Abu Bakar, besoknya akan mendengar tentang Umar bin Khattab, tentang Uthman, tentang Ali, tentang Abdurrahman bin Auf. Yang kita akan mendapatkan tentang orang-orang yang begitu semangatnya beribadah, begitu bersungguh-sungguhnya menegakkan agama Allah ini, sehingga kita ketika melihat, ya Allah, mana mungkin Anda bisa seperti mereka. Antum lakukan yang bisa antum kerjakan. Kalau umpamanya kita bisa mencontoh di ibadahnya, ya ibadahnya. Anak sodakohnya nggak mampu, ya udah di sholatnya. Yang satu, anak kalau suruh puasa, Ustaz Daud kayaknya nggak kuat. Ya udah, pintu surga itu ada 8. Ada pintu sholat, ada pintu puasa, ada pintu jihad, ada pintu berbakti sama orang tua, ada pintu al-aiman. Maka sesuai dengan yang antum mampu, antum jalan. Dan kalau kita melihat para sahabat Nabi itu, beda-beda kelebihan mereka memang. Bagaimana karakternya Abu Bakar yang halus, ya. Bagaimana Umar bin Khattab yang tegas, bagaimana Uthman bin Affan yang pemalu, bagaimana Ali bin Abi Thalib, ya. Berusaha kita mencontoh, mengambil yang memang bisa kita lakukan dalam kehidupan ini. Yang kita belum mampu, ya niatkan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kekuatan kita suatu saat kita bisa mengamalkannya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.